Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Sabtu ini kita sama-sama talabul ilmi, yaitu mengubarkan kewajiban, karena menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu kita senantiasa beramal harus sesuai dengan ilmu. Segala sesuatu amal apapun yang kita akan kerjakan harus dilandasi dengan ilmu agama. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 130 ayat 30 dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini pertanyaan malaikat-malaikat ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, supaya semua malaikat sujud, artinya bukan sujud menyembah tapi takrim wa ta'zim, menghormati dan memuliakan Nabi Adam. Akhirnya malaikat protes, ya, mengapa engkau menciptakan manusia yang suka bertumpah darah? Maka ini jawaban Allah kepada seluruh malaikat. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya yang ada di alam dunia ini. Subhanallahu 'alal malaikati. Kemudian Allah menyodorkan kepada para malaikat supaya menyebutkan nama-nama benda tersebut satu persatu. Faqala anbi'uni bi asma'i in kuntum shadiqin. Maka Allah berfirman, coba sebutkan nama benda-benda ini jika engkau adalah orang yang benar. Maka malaikat tidak bisa menjawab, hanya mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tiadalah kami mengetahui kecuali apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Inilah jawaban para malaikat ketika mereka harus patuh terhadap perintah Allah, yaitu memuliakan, menghormati Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, riwayat dari An Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, riwayat hadis dari Abi Hurairah, ini Rasulullah bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan membuka baginya jalan, pintu ke surga. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya
mudah untuk masuk ke dalam surga. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Karena sungguhnya orang yang berilmu, seorang alim, orang yang mengajarkan ilmu, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Mereka senantiasa dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan oleh makhluk yang ada di bumi. Jadi para ulama, para alim, para ustaz, para kiai, para ajengan, ini mereka senantiasa dimohonkan ampunan oleh para makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hatta hina fil bahri, sampai-sampai semua ikan yang ada di air dan di lautan atau di sungai, ya. Jadi semuanya memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Innal ulama warasatul anbiya'i. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi ulama itu merupakan pewaris para nabi. Nabi itu berbagai macam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit-sakitan, ada yang keras, ada yang lemah lembut, ya. Di semua karakter ulama ada contohnya dari para nabi. Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman, ada ulama yang kaya, ya. Ada nabi yang miskin, fakir miskin, ya. Ada ulama yang miskin. Nabi yang miskin yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya. Ada nabi yang sakit-sakitan, ada juga ulama yang sakit-sakitan. Jangan dileleh, ulama yang pengekuah, jangan. Nabi pun ada. Nabi Ayub alaihissalam sakit, ya, sampai bertahun-tahun. Allah menguji kesabaran. Ada juga nabi yang keras, ya. Nabi Musa alaihissalam sekali mukul langsung mati, ya, orang Mesir. Ulama pun ada yang keras, ya. Ada juga nabi yang lemah lembut, Nabi Yahya, ya, Nabi Zakaria lemah lembut. Ada juga ulama yang lemah lembut, yang santun, ya. Tapi semua nabi itu adalah pilihan Allah yang terbaik dari kaumnya. Yang sampai kita mencaci maki ulama tidak boleh, walaupun beda paham dengan kita, ya. Kita suka terpancing, ya. Oleh karena itu istighfar, jangan sampai kita mencemooh para ulama. Karena innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wan Abi Dzar annahu qala li salatu wassalam ya Aba Dzar la antaqwa fatu'allima baban min kitabillahi ta'ala khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wahai Abu Dzar, ini Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Itu asalnya itu preman, ya. Jadi Al-Ghifar itu tempatnya para preman. Al-Ghifar, ya, penyamun. Satu kampung penyamun. Tapi begitu ada yang masuk Islam dari golongan Al-Ghifar, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, ya, akhirnya dinamakan bukan karena ini kampungnya kampung preman yang banyak penyamunnya, sehingga begitu satu tokohnya masuk Islam, semuanya, ya. Akhirnya ini Rasulullah keistimewaannya semua kepala-kepala suku akhirnya masuk Islam dengan dakwah yang luar biasa, ya. Jadi Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari ini memegang Islam yang luar biasa. Begitu masuk Islam, mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Ya Aba Dzar, la anta huwa fatu'allima baban min kitabillahi
Wahai abda, sungguh engkau pergi untuk mengajarkan satu bab dari kitab Allah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain walaupun satu orang atau dua orang. Khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atain. Lebih baik bagimu daripada mengerjakan salat 100 rakaat, mi'ata raka'atain. Ya. Jadi apabila kita belajar ya lalu mengajarkannya kepada orang lain, belajar Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain, ya, maka lebih baik pahalanya daripada salat 100 rakaat. Wala antatwa fatu'alima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-farakatin. Ya. Dan sungguh engkau pergi untuk mengajarkan satu bab dari ilmu, misalnya ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Jadi ajarkan kepada orang lain, ya, satu bab. Umilabi, baik diamalkan, aulam ya'mal, atau tidak diamalkan. Pokoknya dia mengajarkan ilmu, satu bab ilmu yang berkaitan dengan satu fan ilmu, baik fikih, tauhid, akhlak, tafsir, hadis dan sebagainya, baik diamalkan ataupun tidak diamalkan. Khairul laka, lebih baik bagimu, min an tusalliya al-farqat, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Ya, ini kata para santri giat walaupun tidak dibayar, ya, lillahi ta'ala, karena lihat pahalanya. Tak diajarkan oleh para guru, terutama Imam Abdullah bin Nuh, kalau ngajar jangan lihat materi, ya. Kalau kita ngajar, baik membuka madrasah atau pesantren, jangan mengharapkan imbalan, karena pahala Allah lebih besar daripada apa yang diberikan oleh manusia. Itulah keikhlasan seorang ulama mengajarkan, walaupun dengan caci maki, ya, jauh tempatnya, dengan tulus ikhlas mereka mengajarkan apa-apa yang Allah perintahkan, ya. Jadi mereka ikhlas karena Allah, karena pahalanya lebih besar. Mengajarkan satu bab lebih baik pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya lahu thawabu sab'ina nabiyyan. Ini luar biasa pahalanya. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mengajarkan satu bab dari ilmu apapun, liyu'alliman nas, lalu dia niat mengajarkannya kepada orang lain. Misalnya kita datang ke pengajian, kebetulan menerangkan tentang bab yang berkaitan dengan sholat, lalu kita ingin menyampaikannya kepada orang lain, minimal istri sendiri atau anak sendiri atau cucu sendiri, sama aja, apalagi orang lain, ya. Tujuannya adalah untuk supaya mengajarkan kepada orang lain. Liyu'alliman nas u'tiya lahu, maka dia akan mendapatkan pahala, akan diberikan pahala baginya thawabu sab'ina nabiyyan, pahala 70 nabi. Ya, ini motivasi Rasul kepada umatnya, ya, supaya mengajarkan walaupun satu ayat, ya, yang sampai nanti kita ditanya nanti di akhirat tentang apa yang pernah kita ambil manfaat dari itu, apakah diajarkan lagi atau hanya begitu saja. Minimal kita memberikan kepada istri, anak atau cucu, ya. Tujuh orang nabi, 70 orang nabi itu apa pahalanya? Oleh karena itu, karena Rasulullah sebagai penutup para nabi, sehingga ulama-ulama seperti, ya, ulama-ulama Nabi Muhammad seperti para nabinya Bani Israel, ya,
Itu begitu mulianya. Wa qala alaihi salatu wasalam, man jalasa indal alim sa'ataini aw akala ma'ahu luqmataini aw sami'a minhu kalimataini aw masya ma'ahu khutwataini a'tahu Allah ta'ala jannataini kullu jannatin misla dunya marrataini. Ya. Ini Rasul bersabda, man jalasa indal alimi sa'ataini. Barang siapa yang duduk kumpurium dengan para ulama, dengan seorang alim 2 jam sa'ataini. Barang siapa yang duduk ya bersama seorang alim 2 jam sa'ataini. Au akala ma'ahu luqmataini, atau makan bersama seorang alim hanya 2 suapan. Nah, dahar bareng hanya 2 suap karena sudah makan ya, cukup, yang penting berkahnya. Au sami'a minhu kalimataini, atau mendengarkan 2 nasihat seorang ulama. Ada seorang ulama memberikan nasihat, hanya 2 nasihat, dia cerna, dia hafalkan, dia pelajari dan dia amalkan ya. Au masya ma'ahu khutwataini, atau dia berjalan dengan seorang alim, dengan seorang ulama hanya 2 langkah. Misalnya nuntut ulama, kebetulan ulama sepuh, tuntut hanya 2 langkah. Atau menghormat ulama berjalan, kita ikuti hanya 2 langkah. Kalau kita hanya menghormat saja, kita ada perlu ya, kalau bisa antarkan misalnya ya ke mobil atau ke tempat tujuan. Allah Ta'ala jannatain, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut jannatain, 2 surga. Ya, ini motivasi, ini semuanya motivasi Rasul kepada orang-orang supaya menimba ilmu agama dan menghormati para ulama ya. Kullu jannatin mislu dunya marrataini. Setiap surga luasnya 2 kali dunia ya. Ini sesuai dengan hadis dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin, ya, juga ada kitab di Hadis Sholihin tentang orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Orang yang terakhir diangkat dari api neraka, berarti dia yang terakhir masuk ke dalam surga, dan yang terakhir dia bebas dari neraka. Ketika diangkat, semua sudah kosong, lalu diberikan minuman telaga Kausar. Begitu diminum, langsung utuh kembali dan mukanya langsung berseri-seri dan tampan sekali. Lalu Allah tawarkan, apakah kau ridho aku berikan surga 10 kali dunia? Itu yang terakhir. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, apakah engkau menghina aku atau apa namanya gitu, bergurau, atau engkau namanya apa bahasa Indonesianya, mengejek gitu ya. Apakah kau mengejek aku? Maka Allah mengatakan, betul sekali wahai hambaku, apakah kau ridho aku berikan surga 10 kali dunia? Itu yang terakhir. Karena iman itu penting ya. Iman harus kita jaga, jangan sampai murtad atau jangan sampai keluar dari Islam ya. Walaupun hanya sedikit imannya, nanti akhirnya akan masuk ke dalam surga, asalkan dia beriman pada Allah walaupun hanya sedikit imannya ya. Wa an Ali karamallahu wajhah Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'atu Jibril an ashabil ilmi faqala hum surujun ummatika fid dunya wal akhirati. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril ya, sa'atu Jibril, bukan, aku bertanya kepada malaikat Jibril an ashabil ilmi,
tentang orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu. Ketika Rasul bertanya kepada mereka Jibril tentang orang yang berilmu, faqala, maka Jibril mengatakan, hum surujul ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka itu para ulama merupakan pelita-pelita, lampu-lampunya umatmu di dunia dan di akhirat. Ya, jadi para ulama penerang untuk menuntun ke jalan kebaikan-kebaikan, menuntun kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi para ulama sebagai pelita yang menyinari umat Rasulullah SAW baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Di akhirat akan memberikan syafaat karena para ulama akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Tuba liman arafahum, dan bahagialah, beruntunglah bagi orang yang mengenal mereka, yang mengenal para ulama. Alhamdulillah kita mengenal para ulama, walaupun hanya mengenal saja, ya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mengenal para ulama. Kita mengenal para ulama dulu, ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun kita belum pernah ketemu, yang paling mengenal, ya, karena jaraknya, kurun waktunya jauh, ya. Kita insya Allah ada hubungan, ya, silsilah dengan para guru-guru kita. Karena wanti-wanti, ya, dulu Imam Abdul juga Habib Idrus mengajarkan kepada murid-muridnya jangan sampai putus hubungan dengan guru-guru yang silsilahnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berpaling dari mereka, keluar jalur, salah langkah, ya, sehingga merubah apa yang orang tua kita ajarkan. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita merubah apa yang orang tua kita ajarkan dulu, ya, mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Kita harus mengikuti mereka karena mereka guru-gurunya nyambung silsilahnya dengan Rasulullah SAW. Ya, dulu Imam Abdul itu mengajarkan sampai berurutan tuh, dari mulai Imam Abdul itu sampai nyambung ke Rasulullah. Ya, itulah karakter para ulama. Jangan mentang-mentang baru hafal berapa hadis dia menyalahkan para ulama sul adab itu, ya. Imam Ghazali disalahkan, dianggapnya kitab-kitab Ihya Ulumuddin semuanya hadis-hadisnya dhaif dan palsu. Kata siapa, ya? Karena belum tahu. Jadi orang yang rijalul hadis, orang-orang yang hafal hadis gak sembarangan, ya, menuduh hadis ini dhaif dan sebagainya, ya. Jadi harus benar-benar mengerti tentang hadis, tidak sembarangan. Kecuali emang imam seperti Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, mereka mencari hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi hadisnya walaupun dhaif, karena perawinya yang kurang akhlaknya, tetap matanya di Rasulullah. Karena ini perawinya cacat, dia suka berbohong, maka ketika ditanyakan, maka hadis ini dhaif karena perawinya salah satunya ada yang bohong atau ada yang akhlaknya kurang. Walaupun dhaif tetap masih bisa dipakai untuk fadilah amal. Wal wailu liman ankarahum wa qadahum, dan celakalah bagi orang yang mengingkari para ulama, ya, tidak percaya dengan ulama. Ulama itu sama dengan kita. Jangan ikut ulama. Udah ada Al-Quran dan hadis, so tahu ente tahu Al-Quran dan hadis dari siapa coba? Langsung dari Rasulullah. Jangan melindur, ya, jangan melangkai ulama. Buat apa? Dengan ulama sama dengan kita banyak salahnya. Benar ente ngomong, tapi ente tahu tentang Al-Quran dan hadis dari siapa coba? Langsung dari Allah. Memang ente nabi gitu kan? Dari Rasulullah, ente sahabat? Bukan. Dari siapa ente tahu tentang Al-Quran dan hadis?
Dari guru saya. Guru ente siapa? Ulama, ustaz. Jangan mutar-balikan fakta ya. Jadi orang-orang yang anti ulama, dia mengetahui tentang ilmu dari siapa coba? Ya. Menurut logika pun dia kalah argumennya ya. Tidak boleh pakai hujah atau dalil. Kita mengambil hukum dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Semua ayat ada dasar hukumnya, standar hukumnya, ya, dan sembarangan. Para ulama kita mengistimbat hukum sesuai dengan Al-Quran hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran hadis, baru dia menggali hukum sendiri. Ya, apabila dia salah, mendapatkan 2 pahala. Kalau benar, ini pahalanya luar biasa. Jadi barang siapa yang mengistimbat hukum para mujtahid mutlak, apabila dia benar, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Apabila salah, 2 pahala dapatnya itu, ya. Wa hiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi aqallahu ta'ala sittata asya'a. Ini Rasulullah bersabda, man shalla sholata ma'al jama'ati, barang siapa yang salat berjamaah, ya, wa jalasa fi halaqatil ilmi, kemudian dia duduk setelah sholat berjamaah, seperti sekarang sholat maghrib, setelah sholat berjamaah dia duduk di riungan ilmu, fi halaqatil ilmi, di halaqah ilmu, di halaqah riungan ilmu. Wa sami'a kalam Allah, lalu dia mendengar tentang kalam Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis, ya, tentang kaul ulama. Wa amila bihi, lalu dia mengamalkannya, ya. Dia udah sholat berjamaah, lalu duduk di halaqah ilmu, ya, di majlis taklim, di riungan ilmu, kemudian dia mendengarkan, ya, mendengarkan ilmu dan mengamalkannya. Misalnya menerangkan tentang wiridan, ya, bagaimana fadilah wirid setelah sholat dia laksanakan, ya, atau menerangkan tentang sholat duha, utama sholat duha, besoknya dia mengerjakan sholat duha, misalnya begitu. Allah Ta'ala sittata asya, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut sittata asya, 6 perkara. Yang pertama, arizku minal halal, dia akan mendapatkan rezeki yang halal. Karena begitu mendengarkan ilmu, besoknya harus diamalkan, maka dia akan mendapatkan 6 perkara. Yang pertama, arizku minal halal, rezeki yang halal, dia akan mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu membawa kepada keberkahan, ya, membawa kepada kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, rezeki yang haram walaupun sedikit, dampaknya luar biasa. Saya pernah merasakan begitu. Waktu musim forecast, tau nggak, forecast SDSP, saya di kantor dulu, setelah Jumatan kebagian nasi padang gitu kan, teman ngasih. Begitu dimakan, biasa imaman subuh, ya, kaburangan, ya, kaburangan. Nah, apa ini? Besok saya tanya, kemarin siapa yang ngasih nasi bungkus? Itu menang forecast ini. Dampaknya luar biasa. Kita nggak tahu dampaknya kena kita. Sampai malas itu, sampai ngaji malas. Dampaknya apalagi lumayan lah itu kan. Setara sholat lumayan banget. Yang ahli ibadah saja, bukan saya, bukan ahli ibadah ya, yang biasa ibadah, begitu makan sesuatu yang haram, yang tidak tahu itu subhat namanya, malas karena ibadah, malas untuk ilmu, malas ngaji Al-Quran. Apalagi yang suka yang suka makan yang ribanya, yang rezeki yang tidak halal, yang haramnya. Oleh karena itu
kesempatan. Begitu kita melaksanakan sholat berjamaah, duduk saja, walaupun kerek, walaupun tidur, yang penting duduk, ya, di lingkungan ilmu. Walaupun tidur dia mendengarkan, ada juga orang yang tidur dia mendengarkan sambil bersandar tidur, tapi telinganya mendengar, ya, dia mendengarkan tentang kalamullah, tentang hadis, tentang qaul ulama, lalu dia mengamalkannya. Maka Allah memberikan 6 perkara. Yang pertama, arizqu minal halal. Yang keduanya, wa yanju min adzabil qabri. Dia akan terhalang daripada azab kubur, bebas dari azab kubur. Ini azab kubur bukan perkara yang ringan, ya. Ini malam pertama sangat menakutkan. Siapapun orangnya. Begitu masuk ke alam barzakh, itulah kehidupan yang sebenarnya, permulaan kehidupan yang sebenarnya. Kalau di dunia, ya hanya sebentar. Walaupun takut, kita bisa berlindung. Kita takut misalnya di dunia nih, kita dikejar-kejar polisi atau ada yang mengancam, kita bisa berlindung. Tapi di alam barzakh, nyebut ke mana coba? Siapa yang dibagi untuk berlindung kecuali amal kita dan Al-Quran yang akan membela kita, ya. Yang ketiganya, wa yu'ta kitabahu biyaminihi. Dia akan diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kalbarqil khatib. Dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Yang beruntung sekali, ya, yang terbiasa setelah sholat fardu lalu dia duduk mendengarkan ilmu, diamalkan, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Ini Rasul menggambarkan begitu dahsyatnya jembatan Shiratal Mustaqim yang jaraknya, yang pertama menanjak dulu 5.000 meter, 5.000 tahun, ya, 5.000 tahun nanjak, ada yang mengatakan 1.000 tahun. Lalu datar 1.000 tahun atau 5.000 tahun, lalu turun 5.000 tahun atau 1.000 tahun. Ini ada dua pendapat. Dan jembatan tersebut tipis sekali, ya, lebih tipis daripada rambut dibelah 7 dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana melewati coba? Kecuali orang-orang yang suka berjemaah di masjid, yang suka menuntut ilmu agama, insya Allah akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Malahan ketika ditanya, ya, engkau sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mana jembatannya, teh? Karena begitu cepatnya sehingga tidak terasa. Yang kelima, wa yuhsyaru ma'an nabiyina, dan dia akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, ya. Yang keenam, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamro'a lahu arba'una baban. Yang keenam, Allah akan membangun untuknya rumah di dalam surga dari permata yakut yang merah, yakni kayak merah delima, rumah yang terbuat dari merah delima, yakut yang merah, ya. Di surga itu serba mewah, ya. Ada pohon emas. Kalau kita nggak mungkin di sana, pasti karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ada sungai susu, sungai arak, sungai es, sungai minyak wangi. Allah memberikan ini kepada Rasul ketika Mi'raj. Rasul pernah merasakannya, ya. Itulah gambaran surga. Allah mampu untuk mengerjakan apa yang diinginkannya, ya. Jangankan hidup di surga, di dunia pun kalau kita lihat coba, ya, rumah-rumah mewah yang luar biasa megahnya dengan ornamen emas, ya, ada di dunia. Di akhirat lebih daripada itu. Kerikil-kerikil sungai di surga itu berlian, ya.
Kalau nggak seberapa boleh, ngejual ke mana coba? Semua juga serba mewah, ya. Dipatnya dari emas yang disulam dengan batu permata. Dipat itu apa? Tempat tidur, ya, yang bisa untuk duduk dan sebagainya, ya. Dari emas disulam dengan permata. Di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, ada sungai madu, sungai arak, sungai susu, sungai es, sungai yang wanginya seperti misik, ya. Ini luar biasa. Dan semuanya serba menyenangkan. Pohon-pohonnya rindang dan gampang untuk mengambil buahnya. Begitu kita ingin, langsung dahannya nyamperin, ya. Semuanya binatang buas yang begitu jinaknya, ya. Di sana semuanya luar biasa. Karena Rasulullah pernah melihatnya, dikabarkan pada kita, ya. Dan lahu arba'una baban. Dan rumah tersebut mempunyai 70 pintu, ya. Di surga kan semuanya serba mewah dan pintunya banyak. Satu rumah ada 70 pintu, ya. Dan malahan dari riwayat yang lain, ini satu orang laki-laki mendapatkan 70 bidadari, ya. Setiap ranjangnya 70 bidadari, ya. Itu menyenangkan sekali. Bagaimana perempuan cemburu? Tidak, ya. Jadi kalau suami istri masuk surga, maka istrinya pun akan mendapatkan 70 bildan mukhalladah, ya. Jadi semuanya serba nikmat. Hari ini nikmat, besok nikmat lagi. Puncaknya semua di surga melihat zat Allah Azza wa Jalla yang begitu luar biasa indahnya. Itulah puncak kenikmatan semua di surga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuqalu annahu qala lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bisa ma'ati darajatin ma baina darajataini khamsa mi'ati sanatin. Ini Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan Rasul bersabda, bagi ulama itu mempunyai berapa derajat di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Jadi ulama itu derajatnya melebihi orang-orang yang beriman, ya. Bisa mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Kata orang-orang yang cita-cita ya ingin menjadi seorang alim, ya, insya Allah mudahkan, ya. Jadi cita-cita tidak akan ayah, ya. Kalau kita cita-cita ingin menjadi seorang, ya, insya Allah sesuai dengan niat kita. Karena orang yang alim itu mempunyai derajat lebih daripada orang-orang yang beriman dengan 700 derajat. Mabaina derajat ini di antara dua derajat khamsa mi'ati sanatin, perjalanan 500 tahun, ya, di antara dua derajat. Maka 700 dikali 500 berarti 350.000 tahun perjalanannya, jarak antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang beriman. Karena kita mahabbah kepada para ulama sehingga kita akan sampai bersama dengan mereka, ya. Insya Allah kalau kita sama-sama, ya, mencintai para ulama, kita pun akan dihubungkan dengan para ulama, ya. Al-ba'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dihubungkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya, ya. Yuqadul ilmu afdalu minal amali khamsati awjuhin. Ya, dikatakan ilmu itu lebih utama daripada amal dilihat daripada 5 segi. Ya, jadi ilmu itu lebih utama daripada amal. Ya, al awalu al ilmu bi ghairi amalin
yakulu. Ilmu tanpa amal masih ada ilmunya, ya. Ilmu tanpa amal masih ada ilmunya. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Sedangkan amal tanpa ilmu tidak ada bekasnya, ya. Percuma amal tanpa ilmu. Kalau ilmu tanpa amal masih ada ilmunya. Tapi kalau amal tanpa ilmu sia-sia, tidak ada bekasnya, ya. Wasani al ilmu biwari amalin yang fa'al, ya. Yang keduanya, ilmu tanpa amal masih ada manfaatnya, ya. Ilmu tanpa amal masih ada manfaatnya. Wal amalu biwari ilmin la yang fa'al. Sedangkan amal tanpa ilmu tidak ada manfaatnya. Buat apa amal tanpa ilmu? Misalnya sholat sampai 1000 rakaat tapi dia nggak batal karena tidak tahu ilmunya. Percuma sholatnya walaupun 1000 rakaat tapi dia tidak tahu ilmunya, sia-sia, ya. Tapi orang yang berilmu walaupun tidak beramal masih ada ilmunya, manfaat ilmunya. Wadzalisu al-amalu lazimun wal ilmu munawwirun kasirati. Yang ketiganya, amal itu tetap. Sedangkan ilmu itu bersinar, menyinari. Ilmu itu menyinari. Kalau amal tetap hanya segitu batasnya. Tapi kalau ilmu menyinari semuanya. Kalau orang beramal hanya satu orang. Tapi kalau ilmu menyebar, semua orang bisa beramal, ya. Rabi'u, yang keempatnya, al ilmu maqamul anbiya'i, ya. Yang keempatnya, ilmu itu adalah makomnya para nabi, ya. Jadi orang-orang berilmu makomnya sejajar dengan nabi-nabi Bani Israil, ya. Jadi yang keempatnya, al ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu adalah makomnya para nabi. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku sebanding dengan nabinya Bani Israil, ya. Jadi Bani Israil itu nabinya banyak, ya. Jadi nabi-nabi kaum Bani Israil, nabi ini aneh, tidak ada pengikutnya. Ada juga nabi yang pengikutnya hanya satu orang, ya. Tapi dia nabi, tapi bukan rasul. Nabi itu banyak, ya. Ada juga nabi pengikutnya hanya 2 orang, ya. Tetap nabi. Nabi itu dia diberikan oleh Allah wahyu, tapi hanya untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Kalau Rasul baru untuk para umatnya. Ini para ulama, ya, umat Nabi Muhammad kedudukannya sama dengan nabinya kaum Bani Israil, ya. Jadi ada Nabi Samuel, Nabi Daniel, Taurat, ya. Jadi semuanya itu nabi-nabi kaum Bani Israil yang sedikit pengikutnya. Wal khamisu al ilmu sifatullah. Yang kelimanya, ilmu itu adalah sifat Allah. Al alim, sifat Allah, ya. Wal amalu sifatul ibadi. Dan sedangkan amal itu adalah sifatnya para hamba, ya. Wa sifatullahi afdalu min sifatil ibad. Dan sifat Allah itu lebih utama daripada sifatnya para hamba. Karena itu kita harus bertambah ilmu walaupun hanya sedikit bertambahnya. Setiap hari bertambah, setiap minggu bertambah, setiap bulan bertambah, setiap tahun bertambah. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa ya berapa? Dan insyaallah kita lanjutkan kajian tentang fadilah ilmu dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan dan kita sakit, mudah-mudahan Allah memberikan segala macam penyakitnya yang
علينا